Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Depi Nurmalasari. Saya dari kelas B28. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Baik, kita simak sama-sama ya. Konsep dasar inovasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Inovasi adalah pembaruan atau perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam sistem pendidikan. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan mutu pendidikan, menyesuaikan perkembangan zaman, mempermudah pengelolaan lembaga, dan meningkatkan daya saing lembaga. Contohnya yaitu digitalisasi administrasi sekolah, metode pembelajaran modern, dan layanan berbasis teknologi. Bentuk inovasi dalam lembaga pendidikan meliputi inovasi manajemen, yaitu seperti sistem kerja yang lebih tertata. Ada juga inovasi pembelajaran, seperti metode belajar aktif. Ada inovasi teknologi, seperti penggunaan aplikasi sekolah. Dan ada inovasi pelayanan, seperti administrasi online. Mengapa inovasi itu penting? Karena inovasi itu bisa menjawab tantangan zaman, menyesuaikan kebutuhan peserta didik, meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan menjadikan lembaga lebih kompetitif. Selanjutnya ada kebijakan inovasi dalam pengelolaan pendidikan agama Islam. Kebijakan inovasi adalah aturan atau langkah strategis yang dibuat untuk mendorong pembaruan dalam pendidikan Islam. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, menyesuaikan perkembangan masyarakat, dan memperkuat nilai keislaman. Bentuk kebijakan inovatif, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, integrasi ilmu agama dan umum, penggunaan media digital, penguatan moderasi beragama, dan program peningkatan kualitas guru. Kemudian, ada pengembangan lembaga dan kurikulum pendidikan Islam melalui inovasi. Upaya pengembangannya yaitu modernisasi sarana prasarana, manajemen profesional, pelayanan administrasi cepat, dan branding lembaga yang unggul. Untuk inovasi kurikulumnya yaitu menyesuaikan kebutuhan zaman, memasukkan literasi digital, integrasi nilai Islam, dan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pengembangan ini yaitu untuk menjadikan lembaga lebih maju dan diminati masyarakat. Hasilnya adalah lulusan yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada manajemen inovasi sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Apa sih pentingnya SDM? Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam keberhasilan lembaga pendidikan. SDM meliputi guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan staf lainnya. Jika SDM berkualitas, maka lembaga akan berkembang dengan sangat baik. Upaya peningkatan SDM bisa melalui pelatihan guru secara rutin, workshop metode pembelajaran modern, studi lanjut pendidikan guru, rekrutmen tenaga profesional, dan pembinaan akhlak kerja Islami. Strategi inovatif dalam pengelolaan SDM, yaitu penilaian kinerja secara berkala, sistem reward dan penghargaan, pengembangan kompetensi digital, motivasi kerja dan kepemimpinan, serta kerjasama tim yang solid. Tujuannya adalah menciptakan tenaga pendidik yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Selanjutnya yaitu inovasi teknologi dan pengelolaan keuangan dalam pendidikan Islam. Teknologi sangat membantu pengelolaan pendidikan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal. Contoh inovasi teknologi yaitu ada e-learning atau kelas online, sistem informasi akademik, presensi online, perpustakaan digital, media pembelajaran interaktif, dan website resmi sekolah. Untuk pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan profesional. Nah, langkah inovatifnya yaitu bisa dengan pembayaran SPP digital, laporan keuangan berbasis aplikasi, transparansi penggunaan data,
penyusunan anggaran tahunan, dan audit internal secara berkala. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga, jadi tidak ada fitnah maupun hal yang berburuk sangka kepada lembaga tersebut. Selanjutnya ada pengembangan jejaring dan kerjasama dalam pendidikan Islam. Bentuk kerjasamanya yaitu jejaring dan kerjasama penting untuk memperkuat kemajuan lembaga pendidikan Islam. Lembaga tidak dapat berkembang sendiri tanpa dukungan pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi sosial, alumni, serta lembaga pendidikan lain. Manfaat kerjasama bagi lembaga pendidikan Islam. Apa sih manfaatnya? Yaitu 1. Bisa menambah sumber daya dan bantuan dana. 2. Membuka peluang beasiswa siswa. 3. Mendukung program pelatihan guru. 4. Memperluas kesempatan magang siswa. 5. Meningkatkan reputasi lembaga. Dan 7. Memperluas jaringan lulusan. Oke, kesimpulan dari materi pertama sampai terakhir bisa disimpulkan yaitu inovasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam merupakan kebutuhan penting di era modern. Melalui inovasi dalam manajemen, kebijakan, kurikulum, SDM, teknologi, keuangan, serta kerjasama, lembaga pendidikan Islam dapat berkembang lebih maju, profesional, dan berkualitas. Walaupun terus berkembang, lembaga pendidikan Islam tetap harus mempertahankan nilai-nilai keislaman sebagai dasar utama dalam mendidik generasi bangsa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan maupun dalam materinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.